Selamat datang di channel Babu Jeman. Saya mau nyoba hari ini pakai mobil yang baru ya, yang kita baru ambil kemarin. Mau tunjukin. Ini ternyata saya dapat di sini ya. Ini kalau mau majuin di sini nih. Maju kan, gitu. Cuma saya belum dapat memori. Ini apa ini? Tahu ini apa ini, tombol apa? Terus kalau mau agak gini. Katanya ada memori, tapi nggak ada memorinya, saya nggak lihat. Padahal saya kemarin udah ngeliat di YouTube cari-cari cara mensetel memori. Ya, saya berhasil sampai dengan selamat, puji Tuhan, di tempat saya biasa belanja, dan saya mau belanja dulu. Jadi saya tadi lupa nyalain videonya. Jadi saya perjalanan ini ya, menurut saya ya memang lebih enak yang lama ya, tetap jauh lebih nyaman. Dan saya nggak tahu juga kenapa, tapi saya pikir karena belum biasa juga ya, dan mobil ini agak lebar, jadi setirnya juga bermasalah sedikit ya menurut saya. Ini rada condong ke kanan gitu, ininya apa namanya, setirnya kayak miring-miring ke kanan gitu. Dan berat setirnya, nggak kayak yang ini, enteng banget, enak banget setirnya ya. Ya mungkin karena mobil ini lebih gede gitu, jadi lebih berat, rasanya juga kerasanya lebih berat. Tapi emang mantep sih, maksudnya nggak goyang-goyang ya, itu yang saya suka juga. Ya tetap saya harus membiasakan diri, masih kerasa lebih enak, jauh lebih enak yang lama gitu. Saya di sini nggak berani cepet-cepet, bawanya pelan-pelan, hati-hati. Dan sekarang kan masih sepi, jadi saya cepet-cepet belanja terus pulang lagi gitu, biar nggak kejebak macet. Nggak macet sih, coba ini hari Sabtu kan bakalan rame, banyak orang jalan kaki dan naik sepeda nanti, jadi saya mau cepet-cepet pulang aja. Sekarang saya udah selesai belanja dan orang di sebelah saya sudah pergi. Aduh, dia bilang tadi kan saya mau ini ya, membuka pintu. Saya sampai panik loh tadi waktu saya mau keluar. Aduh. Dia agak lama bereaksinya. Mobil ini ya, berat bereaksinya, lama. Gasnya gitu ya, harus benar-benar ditekan. Untuk setir lebih susah buat saya. Posisi tinggi, jadi saya harus benar-benar sesuaiin, dan saya belum ketemu memori, jadi saya terus harus setel sampai memori itu saya temukan. Suami saya bilang ada kok memori. Jadi memori ini buat nyetel posisi tempat duduk ya. Tuh setirnya meleng-meleng begitu, jadi dia nggak lurus gitu setirnya. Nanti saya mau tanya sama suami saya, kenapa sih ini setir nggak lurus? Jadi dalam posisi berhenti kan harusnya dia lurus, ini dia meleng ke kiri, meleng ke kanan. Apalagi ya minusnya, saya kemarin ya nonton YouTube banyak tentang mobil ini ya. Jadi ini Mercedes R kelas C, kelas S ya, R, yang katanya kayak minivan gitu ya, buat keluarga. Mobil ini cocok karena banyak tempat ya, gede. Tapi di sisi lain ada banyak review yang kurang bagus tentang mobil ini. Jadi ya cuma berharap mudah-mudahan dia apalah.
bawang putih sama cabai. Ternyata saya pikir tadinya paprika itu kan gak pedes. Terus tengah jalan setelah selesai nyetir jalan tol, saya rada-rada lapar. Saya belinya 2 lagi, tadinya saya mau kasih saudara saya 1, tapi ternyata satu lagi kayaknya harus cepet-cepet saya olah ya. Saya mau bikin sambal tapi belum sempet. Tuh, waduh, udah busuk lagi tuh. Segini mahal ya, segini tuh satu renceng begini hampir 10 euro, 150.000 satu renceng begini. Terus saya iseng dong, saya potek, saya pikir paprika, saya remus, ternyata pedes bu, pedes banget, pedesnya lebih dari cabai rawit. Jadi ini buat sambal, bawang putih sama cabai buat sambal. Ya tadi saya udah lihat di buku panduan ya, ternyata di buku panduan tuh ada bagaimana cara mensetel memori untuk tempat duduk. Jadi supaya nggak terus harus ngatur. Ternyata waktu saya ke mobil, tombol itu nggak ada di mobilnya. Jadi di buku panduannya ada, di mobilnya nggak ada. Jadi saya bilang sama suami saya, ini kayaknya kita ditipu deh. Jadi nggak sesuai gitu sama fiturnya yang harusnya ada gitu kan. Tapi kata suami saya, enggak, itu di internet itu ditulis kita dapat mobil itu dengan harga yang bagus. Jadi enggak kita nggak ditipu, nggak kemahalan gitu. Jadi ya udahlah. Cuma kan kesel aja gitu. Maksudnya di YouTube tuh saya lihat ya, di YouTube itu mobil itu ada banyak fitur-fiturnya gitu ya, yang harusnya lebih gitu. Harusnya kita dapat juga kalau model begitu tuh, itu di atas tuh bisa dibuka itunya, atapnya gitu. Jadi ada sunroof, jadi bisa panorama kan, jadi bisa lihat langit gitu, bisa dibuka kacanya. Ternyata yang ini enggak kan. Jadi kalau kata saya sih nggak tahu kenapa banyak yang harusnya ada nggak ada gitu di mobil ini gitu. Tapi ya udahlah, itu yang kita punya sekarang dan terima saja. Dan saya berusaha beradaptasi dan ya mudah-mudahan mobil ini bisa berjalan dengan baik, karena rencana kita mau pakai buat perjalanan jauh ya, sekitar 20 jam itu sekali jalan. Jadi berdoa semoga mobil ini nggak ada masalah ya. Walaupun sudah tua ya, sudah 8 tahun umurnya, tapi kilometernya nggak terlalu banyak. Jadi ya mudah-mudahan aja nggak ada masalah yang bikin kita susah di tengah jalan gitu. Dan saya nanti juga mau berdoa ya buat mobil ini. Jadi saya biasa gitu, kalau misalnya kita masuk satu rumah baru atau satu lingkungan yang asing, atau saya merasa ada sesuatu yang kurang beres gitu, biasanya saya berdoa gitu ya untuk keamanan gitu, supaya Tuhan melindungi gitu, supaya Tuhan memateraikan ini rumah yang kita tempati, terus mobil yang kita tumpangi gitu ya. Jadi biasanya memang saya berdoa untuk segala sesuatu supaya Tuhan memberkati dan melindungi. Oke, sampai di sini dulu video tentang mobil baru. Mudah-mudahan ya, saya nggak yakin ini bermanfaat, tapi saya cuma mau berbagi aja bagaimana kita dengan satu keluarga 5 orang dan anak-anak makin besar, kita perlu mobil yang lebih besar dan tidak perlu beli mobil baru, karena dengan mobil bekas pun asal terawat ya, kita masih bisa menggunakan. Dan ya itu yang saya mau bagikan. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu.